Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah fillah, alhamdulillah kita kembali pada pengajian Sabtu sore kita yang insyaallah mulai pertemuan kali ini kita sudah membahas kitab yang baru. Ya, kita sudah beralih dari kitab yang kemarin sudah kita khatamkan alhamdulillah, yaitu kitab Ayyuhal Walad. Dan sekarang kita beralih pada salah satu masterpiece juga, salah satu tulisan Hujjatul Islam dalam bab tasawuf. Namun sebelum kita masuk ke dalam kitab yang akan kita kaji kali ini, seperti biasa mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada guru kita, Murabbi Arwahina Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Semoga segala ilmu yang ditularkan oleh beliau kelak bermanfaat bagi kita di masa depan dan juga di akhirat. Dan juga kepada Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga segala nasihat-nasihatnya dari kitab apapun itu menjadi penerang dalam hidup kita, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa shadiqah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kanamtu ya kanasta'in wassalatu wassalamu Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan yang berbahagia, sudah pada punya kitabnya semua? Sudah pegang semua ya? Alhamdulillah. Baik, ya mungkin tidak jauh berbeda dengan Ayyuhal Walad kemarin. Kenapa kita masih ingin mendengar nasihat-nasihat dari Hujjatul Islam? Ya, karena beliau memang salah satu ulama kita, ulama Syafi'iyah yang memiliki banyak nasihat, memiliki banyak hikmah dalam hidupnya. Ya, tentunya di samping ulama-ulama lain. Kenapa kitab ini yang kami pilih untuk meneruskan nasihat dalam Ayyuhal Walad? Kalau kemarin kitab Ayyuhal Walad kita sudah pelajari bahwa intinya adalah apa? Semacam nasihat, semacam mungkin kalau orang mau pergi itu diberikan wasiat. Kalau orang mau meninggal, ya, memberi wasiat kepada murid-muridnya, memberi wasiat pada anak-anaknya. Maka kitab Ayyuhal Walad itu sangat relevan sekali. Ya, adik-adik mungkin yang masih MTS, yang masih aliyah, itu membaca kitab Ayyuhal Walad sebagaimana atau seperti orang yang dinasihati oleh guru, seperti orang yang dinasihati oleh kakak, oleh orang tua, oleh ustadz, kiai dan lain sebagainya, ya, oleh orang yang lebih tua dari kita. Maka disebutnya Ayyuhal Walad. Kita nggak usah bikin judul yang susah-susah lah, ya. Judulnya wahai nak, gitu aja ya, Ayyuhal Walad, ya, wahai nak. Nah, itu sudah jadi judul kitab tuh, ya. Hebatnya Hujjatul Islam, hanya cuman panggilan saja Ayyuhal Walad, sudah bisa menjadi judul kitab.
ya. Sedangkan orang-orang sekarang, mungkin kita bikin makalah aja pengennya judulnya yang keren-keren, ya. Kita bikin makalah cuman 3 lembar aja pengennya wah judulnya setinggi langit, judulnya pengennya yang berbobot, yang banyak kata-kata akademisnya. Nah, padahal beliau yang sudah Hujjatul Islam, ya, judul kitabnya hanyalah sebatas ayyuhal walad, wahai nak, gitu ya, wahai anakku. Dan kita sekarang beranjak pada kitab yang mungkin masih sama tipisnya, ya, tipis sekali, sama seperti kemarin ayyuhal walad juga tipis. Dan ini masih isinya adalah nasihat-nasihat tentang pengembangan diri, pengembangan jiwa, pembersihan hati, dan lain sebagainya. Namun ini lebih tinggi sedikit bahasanya. Ya, kalau yang kemarin mungkin ada bidang-bidang atau ada aspek-aspek tasawuf yang bisa kita gali di situ. Ya, berbicara tentang beberapa guru, beberapa masyayikh. Sedangkan dalam ini kitab ini, yaitu kitab Kimya'us Sa'adah, itu beliau lebih menggunakan bahasa yang lebih dalam, ya, menggunakan bahasa yang setingkat atau selevel lebih tinggi dibanding sebelumnya. Meskipun kita tahu ini bukan urusan level-levelan dalam kitab beliau. Semua karya beliau, ya, amazing. Semua karya beliau itu, ya, di luar rata-rata, di atas rata-rata. Nah, tapi kenapa kami memilih itu? Karena, ya, setingkat lebih tinggi, tapi nasihatnya tetap tidak berubah, ya, artinya nasihat dari seorang Hujjatul Islam. Baik, saya nggak tahu ini yang di sini Maktabah Darul Rahmah, ya. Oke, di sini langsung kepada muqaddimah, ya, Maktabah Darul Rahmah, Demak, Jateng. Baik, mungkin dari kawan-kawan, dari adik-adik, kawan-kawan mahasantri, banin banat, ada yang katakanlah penasaran, ini kenapa Imam Al-Ghazali memberi nama kitab kok kimia, ya, Kimya'us Sa'adah. Kita tahu bahwa as-sa'adah, ya, as-sa'adah kita sudah sering mendengar dalam bahasa Arab. Artinya adalah kebahagiaan, as-sa'adah. Tapi kenapa dipadu-padankan, diidzofahkan dengan kata kimia? Kimia ini, ya, sudah menjadi bahasa kita juga sebenarnya. Ya, kita punya pelajaran kimia, ya, temennya biologi, temennya fisika. Ini ada Kimya'us Sa'adah, ya, artinya tidak jauh berbeda dari bahasa kita. Yang, ya, ini sedikit background. Dulu pernah saya mengkaji kitab ini berapa tahun? Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ya, ketika ustadznya menyajikan awal dari kitab ini kenapa disebut kimia, itu karena tidak jauh berbeda dari bayangan kita tentang kimia, ya. Kimia itu yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali adalah seperti kita melihat cover yang ada di depan. Ada ramuan, ada cairan, ada yang entah namanya apa, lalu botolnya bermacam-macam, warnanya bermacam-macam. Dari warna yang bermacam-macam ini mungkin kawan-kawan yang di jurusan IPA lebih paham, ya. Artinya kimia itu adalah sebuah bentuk, ya, perubahan dari satu ke bentuk yang lain, ya. Satu bentuk, misalkan ini benda cair, lalu kita panaskan dan dia berubah menjadi uap, maka itu adalah
sebuah proses kimia. Benda padat yang dipanaskan juga lalu dia mencair, proses kimia juga. Artinya perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu simpelnya begitu. Mudahnya begitu buat kawan-kawan yang mungkin tidak mendalami kimia, tidak mendalami IPA, ya, simpelnya adalah demikian. Perubahan proses dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang Imam Al-Ghazali inginkan di sini yaitu, ya, proses seorang hamba, proses seorang salik. Kita sudah membahas salik dulu ya di kitab Ayyuhal Walad. Ya, proses seorang abid, ahli ibadah dan kawan-kawannya, ya, zahid dan semuanya itu demi mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya, proses mereka menempa, ya, kalau kita bisa bicarakan apa, seperti apa, bongkahan berlian yang itu harus ditempa dulu, ya, harus digosok dulu, ya, atau emas dan perak, maka seorang abid juga demikian. Seorang yang belajar, seorang murid itu juga harus demikian. Anda sekarang mungkin di kelas-kelas rendah, di kelas-kelas MTS, ya, aliyah, itu masih ditempa jiwanya untuk rajin, untuk disiplin, untuk manut, ya, untuk apa? Jangan sering-sering tidur, jangan sering-sering ya, main dan lain sebagainya. Itu ditempa. Sehingga nanti pada fase tertentu adik-adik sudah merasakan bahwa saya selama ini diwajibkan untuk melakukan satu hal dan hal yang lain, itu sudah bukan merupakan kewajiban lagi, sudah menjadi sebuah kebutuhan. Misalkan diwajibkan tahajud, ya, mungkin awalnya kita sebel dibangunin terlalu pagi, ya, digedor-gedor dan lain sebagainya, tapi lama-kelamaan kita akan merasa penting bahwa kok kalau nggak dibangunin rasanya ada yang kurang. Akhirnya kita butuh terhadap sholat tahajud. Atau kalau tidak terbangun, semacam ada rasa penyesalan. Kenapa kok kita tidak bangun ketika tahajud dan lain sebagainya. Ini tentu akan dirasakan oleh orang yang senantiasa ditempa dulu, senantiasa dipecut dulu, ya, senantiasa apa, dicambuk agar mau jalan. Akhirnya nanti ketika sudah jalan sudah tidak perlu dicambuk lagi. Cukup misalkan diberi isyarat, ya, cukup diberi aba-aba, jalan sendiri. Ya, mungkin tidak demikian dengan binatang. Katakanlah kuda gitu, ya, kita harus ada pecutnya dulu baru mau jalan. Ya, kasih tabok kemana, jalannya kemana. Nah, tapi manusia tidak. Manusia ketika dia sudah punya hati yang lapang, hati yang terbiasa, maka yakfi bil isyarah, ya, al-aqil yakfi bil isyarah. Tapi ini tentunya butuh proses, ya, tidak sembarangan kita pengen masuk, wah, tazkiyatun nafs lalu nyemplung gitu aja. Ini yang seringkali dikecam oleh Imam Al-Ghazali, ya, ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Kenapa dikecam? Karena ada orang-orang yang merasa seneng kajian-kajian tasawuf, ya, kajian-kajian tentang zuhud, tentang apa, irodah, tentang musyahadah, tentang ma'rifah dan lain sebagainya. Tapi orang itu masih awam, masih belum kental ilmu syariatnya. Maka tempaan-tempaan tadi itu masih dalam ranah syariat yang mana kawan-kawan sekarang jalani, masih dalam tahap syariat. Anda belum dituntut untuk menjadi orang yang zuhud, ya, di pesantren ini belum dituntut untuk menjadi orang yang warok misalkan. Meskipun kalau Anda sudah demikian, ya itu lebih baik. Tapi yang penting adalah syariatnya dulu. Ini anak
mau sholat atau tidak, mau jamaah enggak, ya, ngajinya seperti apa. Tempaan-tempaan level-level bawah itu adalah syariat. Kembali ke orang-orang tadi yang pengen tazkiyatun nafas, pengen tasawuf, tapi ternyata lupa, dia nggak punya guru syariat, dia nggak punya guru fikih, dia nggak punya pesantren, atau bukan, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji fikih. Akhirnya apa? Langsung saya pengen ke level yang, ya, yang apa, intermediate. Saya nggak mau di level beginner, saya udah pernah bilangnya begitu. Nah, inilah orang-orang yang tertipu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, beliau punya karya lain, Al-Asnaf Al-Maghrurin atau Asnaful Maghrurin, golongan-golongan yang tertipu, ya. Baik, kimia sa'adah, proses menuju sebuah kebahagiaan, proses agar kita tidak dihinggapi oleh apa? Anda mungkin sekarang bahasa anak-anak sekarang itu insecure, ya, insecurity, atau kalau ada yang ahli bahasa Jaksel ada namanya anxiety, ya, dan kawan-kawannya. Insecurity, anxiety, apa lagi? Ya, pokoknya teman-temannya itu ya, yang menghinggapi hati kita itu sebenarnya bukan karena faktor orang lain yang jahat sama kita, bukan orang lain yang berniat buruk sama kita lalu berpengaruh pada hati kita. Tidak demikian. Bisa jadi hal tersebut hanya ini, hati kita yang tidak punya wadah lebih luas untuk menerima tanggapan, untuk menerima respon, ya, untuk menerima perkataan perbuatan orang lain. Karena semakin luas hati kita, ya, ibarat kata nih gelas nih, ya, gelas ini kan sempit sekali. Anda kasih tinta setetes maka airnya akan berubah. Bayangkan kalau di sini gelas ini diganti dengan sebuah baskom yang lebih besar atau ember, ya, tentunya tinta satu tetes tidak akan sangat berpengaruh. Itulah yang terjadi pada hati kita. Kalau hati kita sempit, hati kita gundah gulana setiap hari, ya, kita terpengaruh insecurity, maka apapun yang datang dari orang lain, meskipun hanya setetes, meskipun hanya dicolek saja, ya, itu kita bapernya masya Allah, karena hatinya nggak luas, gitu ya. Memang ini tidak bisa digeneralisir, semua orang pasti demikian, tidak. Tapi ada step-step yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam, ya, kitabnya ini. Jadi kimia sa'adah adalah proses seorang hamba, seorang abid, seorang salik itu menemui kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki yang berasal dari hati, bukan kebahagiaan, ya, fana yang berasal, ya, dari dunia. Baik, itu tadi ya sedikit pengantar mengenai kitab ini. Meskipun kita tahu bahwa kitab ini juga sudah dibahas oleh banyak, ya, masyayikh kita, ya. Makanya kenapa kami memilih kitab ini, karena selain tipis, ya, lalu juga bahasanya enteng, mudah, Anda bisa memahaminya dengan jelas, ya, dan insya Allah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kawan-kawan semua. Baik, kimia sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah. Tentunya seluruh ulama, seluruh muallif, musannif, baik itu dari kalangan ahlul hadis, ya, ulama tasawuf, ulama fikih, ulama sirah, ulama apalagi tafsir, ulama ulumul Quran,
semua ulama yang menulis sebuah kitab pasti awalnya adalah sebuah pujian ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang membedakan seorang mukmin, seorang muslim dengan karyanya dengan karya orang lain. Karya sehebat apapun, ya, setebal apapun, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat serta salam kepada Rasulullah, maka karya itu hanya sebatas apa? Hampa saja, ya, semacam omongan yang hampa, tidak ada maknanya. Sebagaimana suatu hal tidak dimulai dengan bismillah, ya, fa innahu aqta. Apalah artinya sesuatu ketika tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus dari rahmat, terputus dari barokah, ya. Ma balu syai'in, apa? Ma balu syai' la yuzkar fihi basmalah, la yubda bil basmalah, fa innahu aqta. Alhamdulillahilladzi, segala puji, segala jenis, segala macam pujian itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah. Yang mana Allah, dalam hal ini kita puji karena Allah telah meninggikan, ya, qawalib, jamak dari qalib, ya, semacam, ya, mirip hati tapi ya lebih dalam lagi, yaitu jiwa, ya, jiwa orang-orang asfiya, orang-orang yang jernih hatinya, bil mujahadah. Allah telah mengangkat derajat mereka, jiwa mereka, karena sebab mujahadah. Ya, mujahadah itu, ya, mungkin sekarang kalau anak-anak santri, mujahadah artinya baca-baca zikir, ya, baca zikir, baca rotib, ya, lalu kita baca istighotsah. Itu mujahadah. Mujahadah levelnya salik yang yang belum mendalami ilmu tasawuf, yaitu mujahadah, diistiqomahkan. Maka di pesantren-pesantren dulu juga ketika setelah asar gitu ada namanya mujahadah. Termasuk di pesantren kami dulu, ketika kami mondok itu setiap habis asar pasti ada mujahadah, ya. Mujahadah bukan berarti lantas makna langsung ke makna tasawufnya, tapi ke makna syariatnya dulu, untuk membiasakan membaca rotibul haddad, ya, membaca zikir-zikir, ya, dan lain sebagainya, aqidatul awam dan lain-lain. Itu zikir-zikir itu semacam penguat, semacam penopang bagi diri kita, bagi hati kita, ya, agar bisa menerima ilmu-ilmu lain. Maka mujahadah, ya, dari kata ada kata jim ha dal, ya, jahada, ya, artinya punya ketekunan, kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Nah, para asfiya ini dengan mujahadah mereka, Allah angkat derajatnya, Allah angkat jiwanya, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah yang telah mengangkat jiwa para asfiya dengan mujahadah mereka.